Kalau Songgo 2 ini teman-teman ya, buahnya itu nggak kepala kelihatan ya, tapi buahnya itu sangat besar, teman-teman bisa lihat ya. Padahal ini bibit kampung dan sana itu bibit PT ya, yang sebelah sana ya. Tapi karena penerapannya tidak begitu maksimal ya, jadi buahnya juga tidak maksimal. Ini bibit kampung teman-teman ya. Ini ukuran tandannya kadang sampai 30 kilo ini teman-teman ya, satu tandan ya. Ini Songgo 2 saya terapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Salam buat para petani sawit se-Indonesia. Bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga diberikan umur yang panjang, sehat, dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Bagi para sahabat YouTube yang belum termonetisasi channelnya, saya doakan semoga cepat dimonetisasi ya. Bagi yang sudah, saya doakan semoga diberikan kelancaran, bisa gajian tiap bulan ya teman-teman ya. Oke. Bicara masalah Songgo ya teman-teman ya. Masalah Songgo di persawitan. Songgo berapakah kira-kira yang efisien ya untuk kita terapkan di kelapa sawit ya. Kenapa saya memperlihatkan sawit yang seperti ini ya? Ya supaya kita lebih mudah untuk mengulasnya teman-teman ya. Padahal di sekeliling ini banyak sawitnya yang bagus-bagus, tapi kita mulainya dari sawit yang seperti ini dulu ya. Karena ini pohonnya rendah, kita mudah untuk mengulasnya. Bicara masalah Songgo berapakah yang efisien untuk kita terapkan di perkebunan kelapa sawit kita ya? Khususnya untuk petani sawit swadaya ya, bukan punya perusahaan, bukan milik perusahaan, tapi milik perorangan seperti kita ya. Apalagi kemampuan dalam perawatan, contohnya seperti saya ya, itu menengah ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kita menerapkan dengan Songgo itu, kita mulai dari pembibitan dulu ya. Bibitan kelapa sawit itu kita tidak boleh membuang pelepahnya sama sekali ya, walaupun itu kering kita biarkan saja ya. Itu tahap pertama, kita membicarakan masalah Songgo. Dan itu tahap kedua itu sudah diaplikasikan atau sudah ditanam ya, sudah ditanam di lapangan. Berapakah Songgo yang harus kita berikan? Itu jika dia belum produksi, itu justru juga masih belum kita membuang pelepah ya. Kita belum wajib untuk mempruningnya teman-teman ya. Tapi jika sebelum diproduksi dia ada pelepah yang kering dan bahkan kita lepas sendiri, itu bisa kita buang ya. Tapi pelepah yang masih hidup walaupun dia sudah menguning, itu tidak boleh kita buang teman-teman ya. Kalau masalah fungsinya apa nanti kita jelaskan nanti ya teman-teman ya. Jadi kita ulas satu persatu dulu. Jadi mulai kapankah kita bisa mempruning? Itu kita lihat jika buah itu sudah sekiranya sekali panen, apakah di bawah sudah bisa menghasilkan Songgo 3. Jika belum, kita jangan pruning dulu. Jadi saat pemanenan kedua, kita melihat apakah itu sudah ada Songgo 3 di bawah buah. Jika belum, jangan kita pruning dulu. Jika sudah ada Songgo 3 di bawah, maka kita buang Songgonya ya. Kita buang Songgonya, kita pruning, kita tinggalkan Songgo 3 ya. Jadi Songgo yang keempatnya itu yang kita buang. Jadi tahap pertama kita tinggalkan Songgo 3 ya teman-teman ya. Itu untuk pohon yang baru berbuah, baru produksi dan sudah bisa dipanen ya. Istilahnya umur dari 3 tahunan ya teman-teman ya. Itu kita lihat dulu proses pertumbuhan dari pelepah tadi ya, dari pucuk hingga pelepah. Jika dia belum menghasilkan Songgo 4, maka kita belum bisa mempruningnya teman-teman ya. Dan untuk usia berapakah kita bisa Songgo 2, itu sebenarnya tergantung di jarak tanam kita ya teman-teman ya. Di jarak tanam ya. Jika sebisa mungkin, jika kita masih bisa manen menggunakan dodos, kalau bisa kita Songgo 2 dan Songgo 3 dulu teman-teman ya. Kecuali sudah pakai egrek, itu saya serahkan saja kepada yang panen, itu seperti apa ya kemampuan yang panen. Termasuk saya sendiri, saya tukang panen. Jadi kadang-kadang bahkan di sawit saya sendiri ya, saya membuang Songgonya ya, menggantung buah. Itu sudah sering saya terapkan jika sudah pakai egrek teman-teman ya. Tapi jika pakai dodos ya teman-teman ya, dalam tinggi 4 meter pun saya masih meninggalkan Songgo 2 di bawah. Itu biasanya yang saya terapkan ya teman-teman ya. Itu tadi penjelasannya. Dan masalah itu tadi kerapatan atau jarak tanam ya. Jika kita menggunakan jarak semisalnya 8x8, 8x8 itu dingin, itu sejuk teman-teman ya. Apalagi pola rumpukan pelepah ini kita buat letter U, jadi dia lebih sejuk. Itu kita bisa buat Songgo 1 ya teman-teman ya. Jika usianya di atas 7 tahun atau di atas 10 tahun ya, 7 tahun sampai 10 tahun itu bisa buat Songgo 1. Lebih efisien itu Songgo 2 teman-teman ya. Tapi jika kebun sawitnya jarang, ini misalnya seperti di sini, ini jarang termasuk ya teman-teman ya. Ini jaraknya
mungkin entah 89 entah 910 ini. Saya belum mengukurnya ya. Ini kebun sebelah, di kebun saya ya, kebun tetangga ya. Kalau seperti ini wajib songgo 2 dan songgo 3 teman-teman ya. Kalau seperti ini seharusnya masih songgo 3. Ini dari kecil sudah digunduli ini teman-teman ya. Ini satu, ini songgo susu 1 2, ini songgo 2. Kalau bisa ini songgo 3 teman-teman ya. Kalau masih sebesar ini pohonnya, ini masih wajib songgo 3 ya. Jadi kita pandai-pandai saja manennya menggunakan dodos ya. Kenapa harus songgo 3? Karena daun ini teman-teman ya, daun ini membantu menyerap energi ya, menyerap energi, menambah energi pada pertumbuhan kelapa sawit kita ya. Jadi paparan sinar matahari ke daun ini juga sangat membantu penyerapan air, itulah membentuk energi dari pohon kelapa sawit ini sendiri. Jadi apapun yang diserap oleh daun ini, dia pun akan menimbulkan efek kepada buah ya teman-teman ya, menimbulkan efek pada buah, produksi buah menjadi lebih besar dan mungkin bisa lebih lebat ya teman-teman ya. Yang jelasnya lebih besar karena penyerapan air itu termasuk didapatkan dari daun ini teman-teman ya, apalagi dia masih terkena sinaran atau paparan matahari. Jadi intinya kalau sawit ini jaraknya jarang, maka sampai ke songgo 3 itu semuanya masih terkena sinar matahari. Jadi nutrisi-nutrisi itu masih didapat dari songgo yang ketiga itu tadi ya. Jadi itu songgo 3 tadi pun kalau bisa ya, kalau masih bisa kita memanennya, kita mencuri buah, lebih baik songgonya jangan dibuang. Lebih baik jadi kita perhatikan cara pruningnya teman-teman ya. Tapi kecuali jaraknya rapat ya, itu bahkan songgo 1 pun tidak apa-apa, karena kalau jarak rapat dia songgo yang di bawah itu udah jelas tidak terkena paparan matahari ya teman-teman ya. Jadi dia tidak begitu berperan dalam penyerapan apa tadi ya, energi tadi dan juga nutrisi tadi ya. Jadi itulah tadi penjelasannya teman-teman ya, kenapa harus songgo 1, 2 atau 3 ya, dan kondisi mana yang tepat untuk songgo 1, 2 atau 3. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Jadi kalau kita petani swadaya, kita punya modal seadanya, seperti saya contohnya menengah ke bawah ya teman-teman ya. Dalam pemupukan kelapa sawit ini kita hanya mampu paling-paling memberi 6 hingga 7 kilo per batang dalam per tahun ya teman-teman ya. Jadi dalam setiap pengaplikasian kita mungkin hanya bisa memberinya 2 kilo. Itu kita harus benar-benar teliti ya, mengatur songgo dengan baik ya teman-teman ya. Kecuali seperti yang diterapkan di Malaysia, teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube teman kita Malaysia. Mereka pernah mereview tentang pemupukannya itu sekali pengaplikasian hingga 4 kilo teman-teman ya. Jadi dalam 1 tahun satu pohon itu mencapai 12 hingga 13 kilo ya. Jadi itu songgo digantung pun itu tidak masalah teman-teman ya, karena nutrisi dari pupuk itu tadi sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi energi dari yang diberikan dari pupuk tadi sudah cukup. Jadi mereka menerapkan songgo satu saja sudah bisa, bahkan yang mengkal-mengkal itu digantung semua tanpa songgo teman-teman ya. Jadi sebagai petani swadaya kita memiliki kemampuan pemupukan di menengah ke bawah seperti saya ya, jadi kita akalilah dengan cara seperti itu. Teman-teman bisa buktikan di lapangan ya, bisa buktikan di lapangan, bukan hanya ini kata saya ya, tapi teman-teman lebih berhak membuktikannya di lapangan. Teman-teman cukup mendengarkan kata saya, tapi tidak perlu mengikuti kata saya, tapi ikuti saja bukti di lapangan teman-teman ya. Karena kadang medan ini berbeda-beda teman-teman ya, tapi kebanyakan yang saya bilang ini itu nyata teman-teman. Teman-teman bisa buktikan nanti, teman-teman atur songgonya ya, sebisa mungkin. Kalau masih dodosan itu songgo 2 dan 3 teman-teman ya, apalagi jaraknya jarang. Teman-teman bisa lihat nanti masalah bobot buahnya, masalah produktivitas buahnya ya, yang jelas di bobot ya akan lebih maksimal ketimbang yang songgonya itu sedikit. Jadi itulah tadi penjelasannya teman-teman ya. Oke, kita lihatkan di sini di kebun ini ya songgonya ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini yang kita review barusan ya, ini songgonya seperti ini teman-teman ya. Ini sisipan ini dulu, tapi ini sudah bisa lah. Ini namanya songgo 2 teman-teman ya. Ini songgo susu ya. Ini penyangga buahnya, ini songgo susu, ini kan buah songgo susu, songgo 1, songgo 2 ya. Dan ini songgo 1, songgo 2. Tapi sebetulnya kalau masih berbunga seperti itu teman-teman ya, itu ada songgo 3. Berarti pelepahnya itu seharusnya belum dipotong. Ini songgo susunya, ini songgo 1, songgo 2 ya. Songgo susu, songgo 1, songgo 2. Itu buah di sana. Jadi seharusnya pelepah yang itu dulu belum dipotong ya teman-teman ya. Begitulah penjelasannya. Oke. Seperti ini ya. Ini kosong buahnya ya. Jadi untuk mengatur songgonya kita tidak bisa, kita hitung saja
pelepahnya teman-teman ya. Seperti ini. Wajib dari 40 hingga 50 pelepah ini teman-teman ya, yang kita tinggalkan. Nah, kita menuju ke batangnya sana. Ini banyak yang kosong buahnya teman-teman ya, karena ini jaraknya teman-teman bisa lihat ya, terlalu jarang. Ya, untuk usia tanam seperti ini sama sekali tidak ada yang menyatu ya daunnya ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau ini namanya songgo satu ini teman-teman ya. Ini buah ya, dan itu songgo susunya. Teman-teman bisa lihat, itu songgo susu, itu songgo buah, songgo satu. Itu buah, itu songgo susu, itu songgo satu. Sama seperti ini semuanya songgo satu ini. Itu buah, itu songgo susu yang sana. Itu, dan ini songgo satunya. Ini adalah songgo dari buah yang itu ya teman-teman ya. Dan ini songgo dari buah yang ini ya. Jadi songgo itu di belakang buahnya teman-teman ya, bukan di depannya, di belakangnya ini. Dan ini juga songgo, ini songgo dua teman-teman ya, yang buah muda ini songgo dua. Itu songgo susunya di sana ya. Itu buah, itu songgo susu, ini songgo satu, songgo dua, ini songgo dua. Jadi ini rata-rata kalau dicairkan hasilnya ya, poinnya ini adalah songgo satu di kebun ini ya. Contohnya ini rata-rata songgo satu semua. Ini buah yang paling bawah kita ukur ya, dari buah yang paling bawah ini buah, itu songgo susu, ini songgo satu. Nah, kalau masih usia segini ya, kita maksimalkan kalau bisa kita buat songgo 2 atau 3 teman-teman ya. Nah, itu tadi ya. Teman-teman bisa lihat ya, buahnya tidak seberapa besar, walaupun masalah pengeluaran buah itu bagus, termasuk ini lebat ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya di usia segini masih bisa lebih lebat dari ini buahnya jika songgonya kita atur lagi ya. Itu di sana juga ya. Buahnya banyak yang kosong, dan ini juga ya teman-teman ya. Begitulah tadi ya teman-teman ya, pengaturan songgo. Cara menghitung songgonya seperti itu tadi ya. Ini rata-rata kalau ini memang songgo satu ya, mutlak. Itu buah yang sana songgonya songgo satu ya. Buah yang ini songgonya juga songgo satu. Ini songgonya songgo satu. Jadi ini bisa dibilang songgo satu. Oke teman-teman, itulah tadi ya untuk menerapkan di kebun kelapa sawit kita ya, mana lebih baik songgo 1, songgo 2 atau songgo 3 itu ya teman-teman ya. Itu tadi ya penjelasannya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Itu di sana ada juga. Nah, itu dia. Jadi poinnya di dalam video ini adalah kita juga pengaturan songgo ini juga kita terapkan berpengaruh kepada jarak tanam juga ya teman-teman ya. Pada jarak tanam, jika dia tidak terkena papar matahari, maka kita bisa membuang songgonya atau mempruning yang songgo paling bawah ya. Itu tadi. Seperti ini ya. Ini masih selayaknya songgo 2 atau 3 teman-teman ya, tapi diterapkan songgo 1. Itu dia. Dan ini adalah kebun yang saya kelola ya teman-teman ya. Ini saya terapkan songgo 2. Seperti ini. Ini songgo 2 namanya teman-teman ya. Itu di sana. Kalau songgo 2 ini teman-teman ya, buahnya itu nggak kepala kelihatan ya, tapi buahnya itu sangat besar teman-teman bisa lihat ya. Padahal ini bibit kampung dan sana itu bibit PT ya, yang sebelah sana ya. Tapi karena penerapannya tidak begitu maksimal ya, jadi buahnya juga tidak maksimal. Ini bibit kampung teman-teman ya. Ini ukuran tandannya kadang sampai 30 kilo ini teman-teman ya, satu tandan ya. Ini songgo 2 saya terapkan ya. Dan ini yang pohon tinggi ini songgo 1 ini. Songgo 1, songgo 2 ya. Ini songgo 2 masih ya, masih songgo 2. Buah yang sana itu songgo susu, songgo 1, songgo 2. Itu masih songgo 2 ya, pohon setinggi ini. Ya, buahnya nggak pada kelihatan kalau songgo 2 ini teman-teman ya, tapi buahnya tetap ada, tetap banyak ya. Jadi jangan heran jika kelihatannya buahnya banyak tapi hasilnya sedikit, itu karena tidak pakai songgo ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini sudah setiap panen diambil ini teman-teman ya, buahnya selalu ada. Kalau ini songgo 1 ini namanya teman-teman ya. Ini songgo 1. Karena ini terkadang diambil pakai egrek ya, untuk mereview egrek biasanya saya ya. Jadi saya potong lepahnya. Ini songgo 1 namanya. Inilah yang saya terapkan di kebun ini ya. Ini musim trek ya, maklum teman-teman ya, buahnya tidak begitu padat ya. Jarang, paling-paling hanya 4 hingga 6 tandan ya. Seperti ini contohnya. Ini buahnya memang asli, hampir tidak terlihat ya. Seperti ini. Padahal buahnya itu banyak gitu. Itu calon buah, dan di sana buah
Ya, ini buahnya besar-besar ini. Ini jika diturunkan ada yang pernah sampai mencapai bobot 40 kilo ya, satu tandan di pohon ini ya. Itu tadi gunanya Songgo teman-teman ya. Itu rata-rata buahnya di kebun ini seperti itu ya, padahal pupuknya sama saja. Bahkan ini hanya pupuk magnesium ya biasanya saya beri. Ini Songgo 2. Seperti inilah bentuknya teman-teman ya. Jika kita menerapkan Songgo, itulah untungnya tadi. Jika diberi TSP ini akan lebat ya. Ini belum pernah saya beri TSP. Jika diberi TSP ini akan lebat dan buahnya besar-besar seperti itu. Teman-teman bisa perkirakan sendiri hasilnya ya, jika kita pandai-pandai mengatur Songgo. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Begitulah tadi penjelasannya tentang Songgo sawit ya teman-teman ya. Tentang mengatur Songgo, mana yang paling efisien ya, Songgo 1, 2, atau 3. Tadi sudah saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.